Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Oke guys, ada Saweria dan ini terakhir untuk NTZZ sampai tamat ya teman-teman. Bang Dani katanya lanjutkan Min, tamatkan, siap. Ini udah tinggal las ya, pokoknya udah tinggal pertempuran akhir di NTZZ. Mungkin nanti kalau Bang Dani setelah ini ada requestan untuk Donghua lain, gaskan aja Bang. Misal pun rame atau enggak, Mimin kerjakan disambi dengan Donghua yang lain ya. Nanti Mimin prioritaskan dan semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Buat teman-teman juga jangan lupa ya ngucapin makasih banyak ke Bang Dani. Yuk guys, kita langsung saja pada video terbaru. Kemarilah, aku akan melindungimu saat kau berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Kita akan membahas cara membahas dendam, kata Tan Yun. Fang Shiki mengangguk, meninggalkan lengan Tan Yun dan menarik Tan Yun keluar dari menara Panjun. Setelah menyapa para wanita di menara, Tan Yun memasukkan menara Panjun ke dalam lengan bajunya, meninggalkan gua bersama Fang Shiki dan muncul di atas pegunungan yang luas. Setelah itu, Tan Yun menjauh dari area di mana Fang Shiki mengalami kesengsaraan surgawi dan mulai melindunginya. Pada saat yang sama, di perbatasan wilayah Ilai Shizou, awan gelap yang menutupi langit bergulung menuju pantai alam Ilai benua barat. Para dewa yang awalnya bersiap memasuki laut untuk berburu binatang laut berdiri diam, menatap awan gelap yang mendekat dengan cepat dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Kaisar Dao menemukan sesuatu. Dalam pandangan lelaki tua itu, ada banyak iblis, kecuali dua wanita terkemuka. Iblis yang tersisa tingginya setidaknya 10.000 kaki, dan yang tertinggi mencapai 300.000 kaki. Totalnya puluhan juta. Kecuali dua wanita yang memimpin, iblis-iblis lainnya berkuku melengkung seperti sabit, taringnya terbuka, matanya haus darah, dan rambutnya acak-acakan yang menyeramkan. Siapa lagi gadis iblis lain Raja Iblis Agung kalau bukan Yunsi? Namun sekarang Yunsi telah menjadi iblis dan telah mencapai alam leluhur Dao tingkat ketiga. Dia yakin bahwa dia tidak takut, bahkan jika Kaisar Shizou telah mencapai kesempurnaan alam leluhur Dao yang agung. Penampilan dan sikap Yunsi saat ini benar-benar berbeda dari saat dia menjadi putri ketujuh. Dulu dia orang yang polos, terus terang, dan keras kepala. Namun sekarang, dia memiliki rambut berwarna merah darah, sepasang mata merah, sepasang pupil berwarna ungu, dan matanya tampak jejak emosi, membuatnya terlihat sangat dingin. Hei manusia hina, hari ini kami akan memakanmu. Melihat para dewa yang melarikan diri, wajah Raja Iblis Agung yang memukau tidak menunjukkan emosi. Sementara Yunsi melayang ke udara, rambut merahnya menari-nari. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap dingin pada jutaan iblis. Diam kalian semua. Mendengar ini, para iblis yang awalnya memiliki taring tajam dan tatapan mata pembunuhan terdiam, menatap Yunsi dengan penuh hormat melalui pupil mata mereka yang besar. Aku akan mengatakannya lagi. Dengarkan baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mengapa manusia memanggil kami iblis? Itu karena di masa lalu kami iblis menghisap darah manusia, jadi kami dinobatkan sebagai iblis. Kita boleh menghabisi musuh kita, tetapi kita tidak boleh memakan mayat mereka. Lagi pula, apapun yang terjadi, wilayah Ilai Shizou adalah tempatku tumbuh dewasa. Aku tidak ingin sungai darah mengalir di sini. Kaisar Agung Shizou menghabisi ayah dan ibuku. Jadi setelah kami menginjakan kaki di wilayah Ilai Shizou, kami hanya membantai kota-kota dinasti leluhur Shizou di sepanjang jalan dan menghabisi orang-orang yang kita temui. Selain itu,
Siapapun yang berani menyerang manusia di luar dinasti leluhur Shizo akan dihabisi oleh Raja Iblis Muda ini. Apakah kalian mengerti? 10 juta prajurit iblis yang berlutut berkata serempak. Suara mereka menggetarkan surga. Melapor kepada Raja Iblis Muda, bawahan telah mendengarnya dengan jelas. Raja Iblis Agung mengerutkan kening dan mendapati mata Yunzi yang awalnya dingin tiba-tiba dipenuhi air mata. Raja Iblis Agung menatap bingung ke arah yang dituju Yunzi dan melihat sebuah monumen besar yang menjulang tinggi ke awan berdiri di tepi pantai. Si'er, apakah dia yang mendirikan prasasti batu itu? Tanya Raja Iblis Agung dengan lembut. Ketika Yunzi kembali ke alam iblis dan bertemu dengan Raja Iblis Agung, dia mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai Tanyun. Tentu saja, dia juga memberitahu Raja Iblis Agung bahwa sepertinya Tanyun tidak menyukainya. Ya, pasti dia yang mengaturnya. Air mata Yunzi jatuh. Pada saat ini, kenangan dari perkenalannya hingga persahabatannya dengan Tanyun muncul di benaknya. Sepertinya dia punya perasaan padamu. Tapi Yunzi, kamu harus tahu bahwa meskipun dia memilikimu di dalam hatinya, mustahil bagi kalian untuk bersama. Raja Iblis Agung menghela napas. Pertama, dia berasal dari klan Dewa Kuno Abadi. Dia bisa dikatakan sebagai musuh alami kita. Kedua, dia adalah cucu Kaisar Dao Abadi. Lebih dari 90 juta tahun yang lalu, Kaisar Dao Abadi menghabisi kakekmu dan menghancurkan kakekmu sepenuhnya. Mendengar ini, Yunzi menangis terseduh-seduh. Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan bersamanya. Baiklah, Bibi merasa lega saat kau berkata begitu. Mengenai prasasti ini, sungguh tidak enak dipandang. Raja Iblis Agung melambaikan tangan gioknya yang tanpa tulang dan seketika prasasti akasia yang menembus langit itu meledak. Si'er, ada banyak pria baik di dunia ini. Kamu akan menemukan kebahagiaanmu di masa depan. Sekarang, ikuti bibimu untuk membaskan dendam ibumu. Raja Iblis Agung menarik Yunzi dan memimpin semua iblis untuk mendarat dengan agresif. Ketika Yunzi dan Raja Iblis Agung baru saja memasuki wilayah ilahi Shizo dan terbang puluhan ribu mil abadi, suara wanita yang familiar namun tidak pasti tiba-tiba terdengar dari pegunungan di bawah. Si'er, apakah itu kamu? Mendengar ini, tubuh Yunzi tiba-tiba bergetar dan dia melihat ke bawah ke arah pegunungan kosong di bawah dengan penuh kegembiraan. Lalu dia berteriak, "Pengasuh, apakah itu kamu?" Mata merah Yunzi dipenuhi dengan kerinduan. Pada saat ini, dari emosinya, dia jelas seorang manusia, bukan iblis yang tidak berperasaan. Guanfeng yang rambutnya telah memutih terbang ke udara dari pegunungan dan melayang jauh di depan Yunzi. Guanfeng menangis kegirangan dan ingin menerjang ke arah Yunzi. Tetapi saat melihat para iblis ganas di belakang Yunzi, perasaan tertekan yang mengerikan membuatnya tidak berani melangkah maju. Jangan takut, mereka tidak akan menyakitimu. Yunzi menahan tangisannya. Rambut merahnya berkibar saat dia terbang di depan Guanfeng, tersedak oleh isak tangisnya. "Aku sangat merindukanmu." Guanfeng tersenyum dan menangis sambil merentangkan tangannya, menatap Guanfeng dengan kedua lengannya yang terbuka. Pikiran Yunzi melayang ke masa ketika dia masih kecil dan berulang kali melemparkan dirinya ke dalam pelukan Guanfeng. "Aku khawatir kamu akan takut padaku setelah melihatku seperti ini." Guanfeng menepuk punggung Yunzi dan berkata dengan ramah, "Dahulu kala, kamu adalah tuan dan aku adalah pelayan. Tetapi jauh di lubuk hatiku, kamu seperti putriku. Bagaimana mungkin aku takut padamu?" Yunzi tersenyum dan menangis. Setelah waktu yang lama, dia melepaskan Guanfeng dan menariknya ke depan Raja Iblis Agung. Dia berkata, "Pengasuh, dia adalah Raja Iblis Agung dari alam iblis dan juga bibiku." Setelah itu, Yunzi menatap Raja Iblis Agung dan berkata, "Bibi, ini adalah pengasuh yang kuceritakan kepadamu sebelumnya. Dialah yang membesarkan diriku." Ketika Guanfeng mendengar bahwa bibi Yunzi sebenarnya adalah Raja Iblis Agung saat ini, matanya terbelalak tak percaya. Setelah pulih dari keterkejutannya, Guanfeng buru-buru membungkuk dan berkata, "Salam Raja Iblis Agung."
Agung. Raja Iblis Agung melangkah di udara dengan lembut membantu Guan Feng berdiri. Kamu adalah pengasuh Si'er, jadi kamu adalah salah satu dari kami. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Mendengar ini, Guan Feng jelas merasa tersanjung. Ah, benar juga. Yunsi bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengasuh, mengapa kamu ada di sini dan tidak di istana? Si'er, Tuan Marquis yang memintaku datang ke sini. Setelah Guan Feng selesai berbicara, dia melihat bahwa Raja Iblis Agung mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, Tan Yun yang memintaku datang ke sini. Ketika guru besar Dowking meninggalkan surat untukmu, dia juga meninggalkan surat untuk Tan Yun. Surat itu seharusnya menyebutkan bahwa kamu adalah seorang iblis dan juga dendam antara kamu dan Kaisar Besar Shizhou. Jadi Tan Yun menduga cepat atau lambat kamu akan membalas dendam. Maka dari itu, dia memintaku memberimu surat ini. Jadi, aku datang ke pantai ini dan menunggu, dan akhirnya aku melihatmu. Si'er, kamu tidak tahu bahwa Tan Yun dan kepala istana Fang membantai istana dengan darah dan menghabisi permaisuri Liu dan Lu Jundao. Kemudian mereka membantai semua orang di kota lelur Shizhou sebelum mereka pergi. Mendengarkan hal itu, Yunsi bertanya, bagaimana dengan Kaisar Shizhou? Apakah dia sudah meninggal? Tidak, Guan Feng berkata. Pada saat itu, Kaisar Besar Shizhou dan Huyanzang baru saja menaklukkan wilayah Ilai Nanzhou. Tan Yun dan kepala istana Fang memanfaatkan untuk menyerang istana kekaisaran Shizhou. Kemudian, hanya 2 atau 3 tahun kemudian, Tan Yun dan kepala istana Fang bekerja sama untuk memusnahkan sekte Dewa Jili. Setelah mendengar ini, Yunsi bertanya, apakah istana Shizhou telah dibangun kembali sekarang? Ya, Guan Feng mengangguk dan berkata, tidak hanya dibangun kembali jutaan tahun yang lalu, tetapi juga lebih makmur dari sebelumnya. Apakah Kaisar Shizhou ada di istana Shizhou? Ketika Yunsi menyebut Kaisar Shizhou, pupil matanya yang ungu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Guan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, mungkin saja Kaisar Shizhou ada di istana Shizhou, atau mungkin saja dia ada di istana Nanzhou. Sekarang sekte Jili telah hancur. Huyanzang pasti bersama Kaisar Shizhou. Mereka berdua sangat kuat, jadi kamu harus berhati-hati saat membalas dendam. Jangan khawatir, Si'er mengerti, kata Yunsi. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Guan Feng tampak enggan dan menoleh ke belakang setiap beberapa langkah saat dia pergi. Setelah Guan Feng benar-benar pergi, Yunsi menarik kembali tatapan enggannya, lalu menarik napas dalam-dalam dan membuka surat yang dikirim Tan Yun kepadanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun di kertas surat itu tertulis dengan penuh kasih sayang. Yunsi, aku sedih kamu pergi tanpa pamit. Aku minta maaf karena setelah kamu pergi, aku menyadari betapa aku merindukan dirimu. Yunsi, aku menyukaimu. Kumohon kembalilah. Tak peduli kau manusia atau iblis, di hatiku kau adalah Yunsi yang mempertaruhkan nyawanya untukku. Jutaan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Permintaan maafku padamu semakin dalam dan semakin dalam, dan cintaku padamu juga semakin kuat. Maafkan aku karena terlambat mengatakan cintaku padamu jutaan tahun. Semua ini salahku karena ceroboh dan bodoh. Kalau saja aku menyadari perasaanmu padaku lebih awal, mungkin kita tidak akan sampai pada hari ini. Kaisar Shizhou menaruh dendam padamu. Aku tahu semua ini dari surat yang ditinggalkan gurumu. Gurumu memintaku untuk menjagamu selama sisa hidupku, dan aku bersedia menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Meskipun pertunangan kita palsu, itu tidak masalah. Yang penting di hatiku, kamu, Yunsi, adalah tunanganku. Selembar surat mengungkapkan rasa cinta, dan perasaan sesungguhnya terungkap di antara baris-barisnya. Setelah membacanya, air mata Yunsi menetes di wajahnya. Dia menutupi hatinya dengan tangan kanannya, dan bibir merahnya bergetar tanpa suara. Aku juga ingin kembali ke masa lalu bersamamu, tapi kita tidak bisa kembali. Kakekmu menghabisi kakekku. Bagaimana kau bisa membiarkanku tinggal bersamamu? Raja Iblis Agung menghela napas, lalu berbalik dan memeluk Yunsi, menepuk bahunya dan menghiburnya. Si'er, kamu dan Tan Yun sama-sama saling mencintai.
Ini salah, ini hubungan yang buruk. Jangan terlalu sedih. Yunsi berada di pelukan iblis besar itu dan dia menangis. Bibi, tapi aku benar-benar ingin bersamanya. Bibi, tahukah kamu, pertama kali aku bertemu dengannya, dia sedang mengalami musibah di alam semesta yang lebih rendah. Kedua kalinya kami bertemu, dia menyelamatkan hidupku di penjara api kuno. Aku telah mencintainya selama jutaan tahun, tetapi aku selalu berpikir dia tidak memiliki aku di dalam hatinya. Melihat Yunsi yang patah hati dalam pelukannya, Raja Iblis Agung ingin menghiburnya lagi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dari sudut pandangannya, sebagai putri dari Master Iblis tua, ayahnya tewas di tangan kakek Tanyun. Bagaimana mungkin dia bisa mendorong Yunsi untuk bersikap berani dan keras kepala terhadap Tanyun, apapun yang terjadi demi cinta. Jadi, saat ini dia tidak tahu bagaimana cara menghibur Yunsi. Setelah 1 jam penuh, Yunsi berhenti menangis. Dia meninggalkan pelukan Raja Iblis Agung dengan mata merah dan bengkak, dan ekspresinya berangsur-angsur tenang. Bibi, masuklah ke istana Shizo dan balaskan dendam orang tuaku. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Raja Iblis Agung dengan khawatir. Jangan khawatir, Bibi, aku baik-baik saja. Yunsi berkata lagi, karena tidak mungkin bagiku dan dia, maka aku tidak akan memikirkannya lagi. Itu hanya akan membuatku sedih. Setelah itu, Yunsi dan Raja Iblis Agung membawa pasukan iblis selama 3 bulan untuk tiba di kota pertama dinasti leluhur Shizo, yaitu kota suci Santian. Hanya dalam waktu singkat, kota suci Santian hancur. Semua iblis mengingat perintah Yunsi dan tidak memakan mayat manusia di kota. Waktu berlalu cepat. 2 tahun kemudian, dalam 2 tahun terakhir, Raja Iblis Agung dan Yunsi telah memimpin pasukan iblis untuk membantai seluruh kota, dan sekarang mereka telah muncul di luar kota leluhur Shizo. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu dan formasi besar kota masih utuh. Para Marskal Agung Kota Timur, Kota Selatan, Kota Barat, dan Kota Utara yang bertanggung jawab atas istana Shizo berdiri di bawah gerbang kota leluhur Shizo dan menatap sosok yang dikenalnya di langit. Keempat Marskal itu membelahkan mata mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Putri ke-7, apa kabarmu? Yunsi tiba-tiba melihat ke bawah ke-4 orang dan pupil ungunya menunjukkan kebenciannya mengerikan. Diam, aku bukan putri ke-7. Aku sama sekali bukan putri Kaisar Besar Shizo. Aku adalah tuan muda dari alam iblis. Saat itu Kaisar Besar Shizo, seekor binatang buas, menghabisi ayahku dan memaksa ibuku mati. Ketika pertempuran pecah, kalian berempat dan Kaisar Besar Shizo tidak hanya akan mati, tetapi seluruh istana dan kota leluhur Shizo semuanya akan terbunuh. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Meskipun formasi pertahanan besar masih utuh, namun tirai formasi telah meredup. Jelas pertahanannya melemah. Setengah tahun kemudian, dengan suara keras yang satu demi satu, formasi pertahanan besar itu akhirnya hancur. Para dewa di kota itu memandang pasukan iblis yang diselimuti langit di atas kota, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Banyak orang berlutut satu demi satu, berteriak agar putri ke-7 mengampuni nyawa mereka. Pada saat ini, Yunsi yang rambut merahnya menari-nari dan berkibar merasa sedikit ragu. Baginya, kota leluhur Shizo dan istana Shizo adalah tempat di mana dia tumbuh dewasa, dan pada saat yang sama, tempat itu juga merupakan tempat yang memalukan. Yunsi menarik cakarnya dan menukik ke bawah terlebih dahulu. Marskal Agung Kota Timur yang sudah berada di tingkat ke-9 alam leluhur Dao berkata dengan tajam kepada 3 marskal lainnya. Yunsi sebenarnya adalah penguasa iblis muda. Dia hanya berada di tingkat ke-3 alam leluhur Dao. Kita akan segera menangkapnya dan kemudian dapat mengancam Raja Iblis Agung untuk mundur. Setelah Panglima Besar Dongsen selesai berbicara, dia memimpin dan terbang ke udara untuk menghabisi Yunsi. 3 marskal lainnya mengetahui bahwa hidup dan mati sedang dipertaruhkan, melepaskan keluhan mereka dan mengeluarkan pedang suci mereka untuk menyerang Yunsi. Hati-hati, teriak Raja Iblis Agung, dan saat hendak menolong,
terdengar suara Yunsi. "Bibi, kamu tidak perlu menolongku. Jika aku tidak bisa menghadapi mereka berempat, bagaimana mungkin aku bisa menghabisi Kaisar Agung Shizou?" Setelah itu, Yunsi tiba-tiba muncul di belakang hantu setinggi 1 juta kaki. Saat hantu itu muncul, aura mengerikan muncul di tubuhnya. Napas itu sebanding dengan kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Keempat perwira itu sangat terkejut dan mereka merasa gelisah, dan mereka tetap menuju ke arah Yunsi karena mereka tidak punya jalan keluar. Langit tiba-tiba runtuh. Marskal Agung Dongsen dengan pancaran pedang setinggi 10.000 kaki melesat. Tubuh Yunsi dipenuhi dengan kekuatan sihir yang dahsyat dan dengan cepat berubah menjadi busur dari kehampaan. Setelah lolos dari serangan itu, dia langsung melesat melewati Marskal Agung Nanzen yang berada di tingkat ke-8 alam leluhur Dao. Marskal Agung Nanzen meludahkan darah dan sebuah lubang darah ramping berukuran 5 jari muncul di tengkorak. Jiwa dan janin hancur, lalu dia mati. Marskal Besar Shizhen memandangi mayat Marskal Besar Nanzen yang tergeletak. Sambil meraung serak, dia melayang ke udara dengan cahaya pedang. Setelah mencabik-cabik puluhan iblis yang berjarak ratusan ribu kaki, dia mencoba melarikan diri. Marskal Agung Beizhen dan Marskal Agung Dongsen juga terkejut dengan adegan di mana Yunsi menghabisi Marskal Agung Nanzen. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk melawan Yunsi? Mereka terbang ke langit. Yunsi menari dalam gaun hitamnya dan dengan rambutnya yang merah seperti darah berkibar, dia naik ke langit, menyusul Marskal Besar Beizhen dan menghabisinya dengan mudah. "Yunsi, apakah kau ingin bantuan bibimu?" tanya Raja Iblis Agung sambil melihat ke arah Marskal Kota Timur dan Barat yang telah melarikan diri melewati kota. "Tidak perlu," Yunsi menjawab dengan tegas. Pada saat berikutnya, Yunsi berhasil menyusul Marskal Agung Shizhen dan Dongsen, menghabisi keduanya, dan kemudian mulai membantai kota itu bersama semua iblisnya. Hanya dalam waktu 3 jam, di bawah pimpinan Yunsi dan Raja Iblis Agung, pasukan iblis dengan gila-gilaan membasahi kota leluhur Shizou dan istana Shizou dengan darah. Tidak diragukan lagi bahwa kota leluhur Shizou dan istana kekaisaran Shizou adalah yang paling tragis. Dalam waktu kurang dari 10 juta tahun, keduanya telah berlumuran darah 2 kali. Di istana yang berlumuran darah, Yunsi naik ke udara dan suara yang tak salah lagi memasuki telinga semua iblis. Seluruh pasukan menyerang menargetkan istana Nanzhou. Dalam sekejap mata, 5 bulan kemudian, di wilayah Dewa Benua Barat, di pegunungan di ujung selatan, awan gelap yang luas menghilang. Fang Shiki berhasil selamat dari malapetaka surgawi selama 3 tahun dan melangkah ke alam leluhur Dao tertinggi, merasakan bahwa tubuhnya mengandung kekuatan mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya. Fang Shiki melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun yang terbang kegirangan. "Hebat, aku akhirnya mencapai alam legendaris." Ketika kehampaan beriak seperti air, Shen Shubing, Ji Yuyan, Nanggong Yukin, dan semua gadis keluar dari udara tipis dari sisi Tanyun, memberi selamat kepada Fang Shiki. Ketika Fang Shiki melihat gadis-gadis itu muncul, ada sedikit rasa malu di pipinya, dan dia bergegas meninggalkan pelukan Tanyun. "Mengapa kau pergi?" Shui Xian berkata dengan acuh tak acuh. "Kami tidak keberatan." Tang Mengyi menatap Shui Xian dengan tatapan kosong. Dia menariknya dan berkata, "Kamu tidak keberatan bukan berarti Shiki tidak keberatan. Ada apa?" Shui Xian menatap Fang Shiki dengan nada acuh tak acuh, lalu berkata sambil tersenyum, "Shiki, meskipun kamu lebih tua dariku, tetapi yang terpenting adalah urutan. Kamu harus memanggilku kakak." Shen Shubing memelototi Shui Xian. "Kakak Shen, kakak Shui benar." Fang Shiki tersenyum tipis, menatap Shui Xian dan berkata, "Adik memberi hormat pada kakak Shui dan kalian semua." Melihat pemandangan ini, Tanyun yang berada di samping mengernyitkan hidungnya dan melihat gadis-gadis itu bergaul dengan harmonis. Matanya berbinar-binar menampakkan kebahagiaan yang mendalam. Setelah itu, Shui Xian yang riang mengobrol dengan Fang Shiki sebentar dan berkata, "Tanyun, apa rencanamu selanjutnya?"
Tanyun tidak langsung menjawab, tetapi menatap Fang Xiki. Fang Xiki memikirkannya sejenak dan tidak sabar untuk berkata, "Aku berencana pergi ke kota leluhur Shizhou dan istana untuk menghabisi Kaisar Agung Shizhou. Jika dia tidak ada di sini, maka kita akan pergi ke Sekte Jili." "Baiklah, belum terlambat, ayo berangkat." Setelah Tanyun menjawab, para wanita memasuki menara Panjun satu demi satu. Setelah itu, Tanyun dan Fang Xiki menuju kota leluhur Shizhou. 8 bulan kemudian, ketika Tanyun dan Fang Xiki tiba di luar kota leluhur Shizhou, mereka tak dapat menahan rasa tercengang. Di hadapan mereka berdua, terlihat tumpukan mayat di reruntuhan kota di bawah. Ada segenggam mayat iblis hitam besar. Yunsi telah datang. Tanyun dan Fang Xiki saling berpandangan. "Aku tidak tahu apakah dia menghabisi Kaisar Besar Shizhou atau tidak." Tanyun mengerutkan kening. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Fang Xiki. "Seseorang harus tahu keberadaan Yunsi." Tanyun berkata lagi, "Aku meminta pengasuh Guanfeng untuk menyerahkan surat itu kepada Yunsi. Rumah Guanfeng berada di barat laut wilayah Dewa Shizhou. Mari kita temukan Guanfeng terlebih dahulu." Setelah itu, Tanyun dan Fang Xiki berubah menjadi 2 sinar cahaya dengan kecepatan tinggi. 4 bulan kemudian, saat matahari terbenam di barat, sebuah sekte kecil dengan radius ribuan mil dibangun di gunung. Nama sekte ini adalah Kunsen. Hanya ada lebih dari 30.000 pengikut di sekte Kunsen, dan yang terkecil tidak dapat lebih kecil lagi. 2 sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat di depan gerbang gunung. Ketika para murid yang menjaga gerbang gunung melihat Tanyun dan Fang Xiki, mereka langsung bersujud dengan penuh semangat. "Apakah kamu mengenaliku?" Tanyun sangat penasaran. "Tentu saja tahu," murid itu berkata dengan gembira. "Junior ini tidak hanya mengenalimu, tetapi juga tahu bahwa kau adalah tunangan Master Istana Fang. Senior, kamu tidak tahu bahwa setelah kamu dan Ketua Fang menghancurkan Sekte Jili, tidak butuh waktu lama bagi wajahmu menyebar ke seluruh wilayah ilahi benua barat." "Mengapa wajahku disebarkan?" Tanyun tambah bingung. "Senior, kamu adalah klan Dewa Kuno Abadi. Kamu adalah perwujudan keadilan," murid itu berkata dengan gembira. "Selama kamu memanggil sekarang, banyak orang di wilayah ilahi benua barat akan setia kepadamu." Tanyun mengangguk tak percaya dan berkata, "Apakah Guanfeng ada di sekte ini?" "Ya, nona tertua kami ada di sekte. Junior akan mengantarmu ke sana." Murid itu mengangguk, berlari ke sekte dan berteriak, "Master Sekte, Senior Tan dan Master Istana Fang ada di sini." "Senior Tan yang mana?" Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari aula. "Melapor kepada Master Sekte, ini adalah Senior Tan dari klan Dewa Kuno Abadi." Sebelum murid itu bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu aula langsung terbuka. Kemudian, Guan Kun berlari keluar dengan penuh semangat. Guan Kun mendatangi Tanyun dan tiba-tiba berlutut. "Pemimpin Sekte Kunsen memberi hormat kepada tuanku." Tanyun tertegun lagi. "Tidak, apakah kamu membuat kesalahan? Aku bukan tuanmu." "Melaporkan kepada tuan, bawahan tidak melakukan kesalahan." Guan Kun berkata dengan jujur. "Tuan, kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang lebih dari 80% pasukan di wilayah Dewa Benua Barat bersedia menjadikanmu sebagai pasukan utama setelah mengetahui identitasmu, dan Sekte Kunsen adalah salah satunya." Tanyun menghela napas dengan tulus. Sepertinya klan Dewa Kuno Abadiku tidak pernah terlupakan. "Tentu saja, Tuan tidak dilupakan." Guan Kun berkata dengan tulus. "Tanpa dewa-dewa kuno yang abadi, tidak akan ada kedamaian hari ini. Wilayah Dewa Benua Barat sekarang setelah mereka mengetahui kembalinya dirimu, mereka sedang menunggumu untuk mengeluarkan perintah." Mendengar ini, mata Fang Xiki berbinar, sementara Tanyun tidak punya pikiran lain. Dia hanya merasa lega karena kakek dan para leluhur Dewa Kuno Abadi menukar nyawa mereka demi kedamaian alam leluhur tertinggi. Cepat bangun. Setelah Tanyun membantu Guan Kun berdiri, dia berkata, "Di mana Guan Feng?" Dia pergi keluar dan diperkirakan dia akan kembali sebelum gelap. Setelah Guan Kun berdiri, dia mengundang Tanyun dan Fang Xiki untuk memasuki ruang VIP. Ketika malam tiba, Guan Feng kembali menemui Tanyun di aula VIP. Tanyun mengetahui dari Guan Feng bahwa Yunsi harus pergi ke alam Dewa Nanshu dan menyerang istana Nanshu. Setelah mengetahui
Mengetahui hal itu, Tan Yun segera bangkit dan mengajak Fang Xiki dan Guan Feng untuk berpamitan. Fang Xiki menatap Tan Yun dengan wajah jelek. Apakah kamu khawatir tentang Yunxi? Tan Yun mengangguk dengan berat. Lalu apa yang kau tunggu? Kita pergi ke wilayah suci Nanshu dulu dan kita bicara hal-hal lain nanti. Fang Xiki menyarankan. Baiklah, ayo pergi. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia dan Fang Xiki terbang ke udara, berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang di balik pegunungan. Waktu berlalu dengan cepat. 7 tahun telah berlalu. Ketika Tan Yun dan Fang Xiki tiba di perbatasan Nanshu, mereka menemukan bahwa kota benteng perbatasan telah hancur. Dari kesegaran darahnya, Tan Yun dapat melihat bahwa saat pasukan iblis membasahi kota dengan darah paling lama sebulan yang lalu. Aku berharap bisa menyusul Yunxi. Tan Yun dan Fang Xiki menuju ke kota leluhur Nanshu di pusat wilayah ilahi Nanshu dengan kecepatan tercepat. Dalam 6 bulan berikutnya, kota-kota yang dilewati Tan Yun dan keduanya semuanya utuh dan jelas tidak diserang oleh pasukan iblis. Tan Yun menduga bahwa alasan mengapa pasukan iblis tidak membantai kota itu adalah karena mereka pergi langsung ke kota leluhur Nanshu. Xiki, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di kota leluhur Nanshu? Tan Yun bertanya sambil terbang. Fang Xiki memikirkannya dan berkata, dengan kecepatan kita akan tiba dalam 7 hari. Bintang-bintang bergerak. 7 hari kemudian, di ujung dataran di luar kota leluhur Nanshu, lebih dari 6 juta iblis yang selamat berkumpul bersama dengan banyak bekas luka. Di antara pasukan iblis dan pasukan dinasti leluhur Nanshu, di atas dataran luas, kekosongan terus runtuh dan langit ditembus oleh cahaya pedang. Rambut Raja Iblis Agung menari-nari dan sudut mulutnya berlumuran darah, dan dia sedang dikepung oleh Huyanzang dan penjaga agung dari sekte Jili. Tubuh Huyanzang dipenuhi kekuatan kematian leluhur. Sambil memegang pedang, dia menyeringai, Raja Iblis Agung, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar melangkah ke alam leluhur Dao tertinggi. Raja Iblis Agung berkata, Yunxi, sebaiknya kita mundur saja. Di masa depan kita akan meningkatkan ranah kita dan membahas dendam. Setelah beberapa saat tak terdengar jawaban dari Yunxi di angkasa sana, yang terdengar hanyalah suara kesakitan. Raja Iblis Agung melepaskan kesadaran iblisnya dan menemukan bahwa Yunxi yang sedang dalam pertempuran menentukan dengan Kaisar Agung Shizu yang berada di alam leluhur Dao sempurna, lolos dari pedang mematikan Kaisar Agung Shizu, tetapi ditampar di dada oleh Kaisar Agung Shizu terbang puluhan juta kaki. Yunxi berkata, Bibi, bisakah kamu menghadapi Huyanzang dan pelindung sekte? Ya, suara Raja Iblis Agung terdengar, tapi aku khawatir kau bukanlah lawan dari Kaisar Agung Shizu. Bibi, selama kamu bisa, kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Tidak peduli apapun, aku akan menghabisinya hari ini. Suara Yunxi mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Baiklah, kalau begitu kau harus lebih berhati-hati. Setelah suara Raja Iblis Agung terdengar, Kaisar Agung Shizu memegang pedang dewa dan kekuatan 5 elemen meledak di tubuhnya. Dia memegang pedang dewa dengan marah dan menuju ke arah Yunxi. Bajingan, kau telah menipu kaisar ini. Kaisar ini mengira kau adalah putriku, tapi aku tidak pernah menyangka kau bukan putriku. Ibumu seorang jalang. Tanpa menunggu Kaisar Shizu berbicara, Yunxi berkata dengan dingin, Diam, dasar binatang. Ketika kau menghabisi ayahku dan wanita beracun permaisuri Liu memaksa ibuku untuk mati, hari ini aku pasti akan menghabisimu dengan tanganku sendiri untuk membahaskan dendam orang tuaku. Mendengar ini, Kaisar Besar Shizu menyeringai. Baiklah, bagus sekali. Karena kamu bukan putriku, itu sangat bagus. Dulu ibumu tidak memberiku anak, dan kini pun begitu. Sosok bayangan setinggi 1 juta kaki muncul dari belakang Yunxi. Seketika napas Yunxi membumbung tinggi. Selama setengah jam berikutnya, Yunxi berada pada posisi yang tidak menguntungkan.
Setelah Yunsi menghindari pedang yang menusuk itu dengan panik, ada sedikit kejahatan di matanya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan Yunsi yang tiba-tiba membuat hati Kaisar Shisho ketakutan. Dia begitu ketakutan sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan luka 5 jari yang mengejutkan tergores di lehernya. Darah muncrat keluar dari lukanya. Dasar jalang kecil, kau menyembunyikan kekuatanmu. Kaisar Shisho meraung. Ketika kaisar ini menangkapmu, mari kita lihat bagaimana kaisar ini menghancurkanmu. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Fang Shiki dengan cepat bergerak melewati lautan awan. Shiki, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota lelur Nanzhou? Paling lama 1 jam lagi akan sampai. Fang Shiki menghibur. Tan Yun, jangan khawatir, karena Yunsi datang bersama Raja Iblis. Dia pasti akan baik-baik saja. Tan Yun mengangguk dan terbang bersama Fang Shiki selama hampir 1 jam. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang kesakitan. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Tan Yun yang sedang terbang di lautan awan menggoyangkan tubuhnya dan berkata dengan wajah pucat, "Itu Yunsi." Tan Yun segera melepaskan indranya. Dia mengetahui bahwa Yunsi yang penuh bekas luka. Yunsi menyemburkan darah dari mulutnya dan terpental oleh sebuah telapak tangan. Oke guys, sampai sini dulu karena ini mendadak banget ya. Mimin taunya kalau Bang Dani itu ngelanjutin untuk sampai tamat. Alhasil ya Mimin bikinin dulu sementara ini ya. Masih ada beberapa kali video lagi ya untuk kita tamat. Sabar aja, Mimin bakal tuntaskan sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.